Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah dari SDN 3 Sumber Baru, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan membagikan dokumentasi aksi nyata modul 1.2 Budaya Positif. Yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN 3 Sumber Baru. Sebelum melakukan penyebaran pemahaman ini, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata terlebih dahulu. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yaitu latar belakangnya karena belum menyeluruhnya pemahaman akan budaya positif di sekolah terutama guru, seperti konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Tujuan yaitu dapat memahami dan menerapkan budaya positif, tersusunnya keyakinan kelas, dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid dari keyakinan kelas. Lini masa tindakan untuk aksi nyata yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas pada tempat atau pada dinding kelas. Tolak ukur yaitu terlaksananya diseminasi positif. Penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian permasalahan. Terbentuknya keyakinan kelas. Dengan konsisten, guru dan murid melaksanakan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan yaitu semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, dan tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Undangan yang kemarin saya sampaikan ternyata kompak ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan diseminasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh hal yang saya minta untuk menyampaikan atau memfasilitasikan tentang budaya positif. Ini yang penting, kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi. Ternyata kegiatan kolaborasi yang nantinya yang pertama kita gunakan untuk persiapan akreditasi, karena memang ada diseminasi ya. Yang kedua adalah digunakan untuk PGP ya, dalam rangka pendidikan penggerak. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan sesama agar kita dapat mengambil manfaat, ya, mengambil inti dari kegiatan budaya positif dan kita bisa mengembangkan di dalam kehidupan, terutama di dalam praktek pembelajaran. Ya, sekali lagi ikuti dengan penuh semangat, jangan ngantuk kayak kopinya. Demikian pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini untuk kita belajar sama-sama mengenai budaya positif. Bukan berarti saya di sini saya lebih tahu, tidak, kita belajar sama-sama. Saya pun masih dalam belajar, mungkin nantinya Bapak atau Ibu sekalian di sini yang akan lebih hebat dari yang lain. Untuk memulai hari ini supaya lebih semangat lagi, sebelum kita memulai ice breaking dulu, jadi permainannya adalah walaupun botak, batik, dan batuk, ya betul sekali. Siapa sih ngomong? Iya, betul sekali, batik,
Setidaknya sebagai stimulus kita sudah berkonsentrasi pada kegiatan hari ini. Oke. Konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru. Stephen Covey bahwa saat kita ingin membuat kemajuan atau secara perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda sekarang, yaitu dengan pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pada kurikulum yang sekarang, paradigma kita adalah ke profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu mulai dari apa saja Ibu dimensinya, masih ada yang ingat? Oke. Apalagi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Dari William Clauser dalam teori kontrol teori kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory. Saya menganggapnya bahwa saya mengibaratkan saya mengenal sesuatu. Saat saya mengenal sesuatu, bagaimana cara mungkin Bapak Ibu untuk mempengaruhi saya untuk membuka ini tadi? Ada yang bisa menjawab mungkin? Pak Wawan dengan apa? Kenapa meminta tolong? Ya, yang lain? Jadi saat kita memegang sesuatu, entah itu kita membuka atau menutup, itu berarti tergantung dari siapa? Tergantung dari yang membuka. Iya, betul sekali. Tergantung dari dirinya sendiri. Saya mau membuka ini atau menutup, itu adalah dari dirinya sendiri. Berarti kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Motivasi itu ada pada diri kita sendiri. Sedangkan lingkungan atau orang lain adalah faktor eksternal. Dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Menurutnya sama, tetapi sebenarnya kebutuhan kita setiap orang berbeda. Kita dapat mengontrol orang, tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang. Ini adalah salah satu paradigma baru yang membuka pikiran kita juga kepada anak-anak bahwa kita apakah bisa memaksa kepada anak? Belum tentu. Nilai dan disiplin kebajikan. Disiplin dapat diartikan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita ataupun motivasi eksternal. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan bagaimana cara kita bertindak yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Bisa lanjut?
Disiplin positif. Pada budaya positif ini ada disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri tanpa hukuman dan hadiah. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum ataupun karena hadiah. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita mempunyai motivasi dalam diri kita, kita tidak perlu membutuhkan orang lain untuk memotivasi. Dengan adanya motivasi intrinsik, maka kita dengan sadar dan menyadari melakukan suatu perbuatan dan tentunya itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yaitu sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Pasti Bapak Ibu di sini mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri Ibu, baik itu yang lebih dominan ataupun tidak. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia seperti kita kenal sekarang, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Semuanya mengarah ke profil pelajar Pancasila. Tujuan mulia dari penerapan disiplin adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan oleh pendidikan kita. Pembahasan berikutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku. Jan Gossen dalam bukunya Responsible Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan apa yang mereka percaya. Jadi motivasi dari suatu tindakan perilaku manusia setidaknya dibagi menjadi 3 ini. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Sudah? Bisa dilanjutkan? Tindakan terhadap suatu pelanggar pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada segitiga restitusi berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan kalau kita menghukum dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita menghukum, kita seperti memberi identitas gagal kepada anak-anak. Berbeda jika kita menggunakan konsekuensi dan restitusi, itu mengarah kepada identitas sukses. Jadi contohnya di sini misalkan murid dengan hukuman, anak-anak biasanya menyembunyikan kesalahannya. Jadi misalkan tidak membuat PR, maka pasti dalam diri anak itu karena mungkin keseringan atau mungkin hukuman itu tidak hanya fisik ya, bisa juga dengan perkataan. Jadi mungkin karena takut dimarahi akhirnya dia menyembunyikan. Nah karena itu bisa menimbulkan identitas gagal pada murid. Berbeda jika kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Jadi kalau kita melakukan konsekuensi dan restitusi, kita menuju ke identitas sukses, yaitu mengembalikan mereka. Kalau konsekuensi misalkan anak tidak mengerjakan PR, berarti mungkin saat istirahat dia bisa melaksanakan tugas yang belum dilaksanakan atau belum dikerjakan. Dengan restitusi dia mencari solusi. Kenapa saya melakukan ini, dan mencari solusi itu digunakan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik. Di sini ada pertanyaan, mungkin ada tulisan yang tidak jelas.
Nah, ini juga kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Restitusi juga dibuat guru oleh murid. Jadi konsekuensinya adalah kesepakatan mungkin guru dengan murid, sama juga dengan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Ini kata yang umum sekali dan juga perlu saya dengar, bahwa menurut Alfikor, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya dengan hukuman dan penghargaan itu suatu tindakan yang tidak efektif ternyata. Kenapa? Dengan anak itu melakukan tindakan belajar, sebenarnya itu adalah suatu penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kenapa kalau dihukum dan penghargaan itu ternyata pengaruhnya yaitu berjangka pendek dan panjang. Jadi kalau misalkan penghargaan jangkanya kan hanya pendek, kalau dia sudah tidak dapat hadiah pasti dia motivasinya tidak ada lagi. Penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Jadi misalkan ada yang juara 1 dengan yang juara 2, maka itu akan merusak hubungan itu tadi. Yang juara 1 dia mungkin akan merasa lebih bangga, yang juara 2 dia akan merasa lebih gagal. Saya tidak bisa menjadi yang lebih baik atau sebagainya. Mematikan kreativitas. Jadi kadang tanpa kita sadari, mungkin saat kita mengikuti suatu perlombaan, kadang kita melihat hadiahnya apa ya? Hadiahnya sini tadi. Kalau misalkan itu tadi, hadiahnya gede, berarti aku butuh lebih kreatif lah. Tapi kalau misalnya syukur-syukur, berarti ya sudah, sampai di sini saja sudah kita mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan mematikan penghargaan ke kreativitas. Penghargaan hukum, yaitu mereka tidak mendapatkan penghargaan. Dengan sistem ranking mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling di waktu. Jadi kenapa mungkin mulai dari kurikulum sebelumnya kita tidak menggunakan sistem ranking, alasannya ternyata penghargaan adalah menghukum. Motivasi dalam diri, yaitu memberikan penghargaan kepada seseorang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Maka kita akan mengambil kegembiraan sampai sudah akan dirasakannya secara alami. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Restitusi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ciri-ciri restitusi membedakan dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita yang mungkin anak-anak mungkin yang pernah melakukan kesalahan, dengan cara restitusi maka bukan menebus tapi untuk memperbaiki. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang anak yang berbuat salah itu akhirnya mau kumpul dengan temannya kan takut, tapi dengan restitusi itu akan mengembalikan lagi kepada kelompoknya agar mereka dapat berbaur lagi. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak merefleksi dirinya masing-masing, melihat kepada dirinya sendiri, fokus kepada solusi. Tadi seperti yang pertama, bahwa bukan untuk menebus kesalahan tapi solusi. Apa yang bisa kita terapkan kepada anak dan bagaimana cara kita mencari solusinya bersama-sama. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi mengembalikan karakter anak. Kalau misalkan anaknya yang dari malas, bagaimana dia berubah karakter menjadi rajin. Restitusi adalah cara yang paling baik. Bekas ada yang ditanyakan mungkin atau mau berpendapat? Monggo. Mau berpendapat? Berpendapat apa? Ya. Oh, itu restitusi itu. Katakan tidak ada yang diajar. Nah, inilah kita yaitu keyakinan. Keyakinan bukan peraturan. Jadi kita berbeda. Keyakinan ini nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing.
Tapi sebenarnya bukan hanya pada di kelas, mungkin kita antar guru kita bisa membuatnya di beberapa sekolah keyakinan kita para guru. Nah, jadi kita mau mengolah kembali, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan. Bisa kita langsung simulasi Bapak Ibu supaya kita lebih mengenal sebelum materi berikutnya. Keyakinan terkait yang disampaikan tadi ingin melandaskan atau mempertegas lagi apabila anak dan keluarga apa yang kita terapkan itu restitusi apa justice itu restitusi Pak, nanti ada di modul paling terakhir yaitu segitiga restitusi, nanti kita juga bisa nanti ada langkah-langkah ya. Ya, kita ke keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek. Kira-kira peraturan yang biasa kita ada di sekitar kita. Jadi kita ini adalah PP dan buka. Jadi nanti bisa Terima kasih.
Ya tekno mendengarkan penjelasan guru, menghormati guru dengan tenang, tidak membuang sampah, harus tidak berusaha mengasamakan, tidak boleh berbicara, terus sendiri. Nah, ini tadi kan kalimatnya masih lanjut atau berkaitan deh. Kita ubah peraturan itu menjadi lebih kalimat positif. Misalkan di sini tidak boleh bertengkar. Kira-kira apa? Dalam artimu kemudian petugas juga dapat jawab. Jadi lebih tadinya ada kata harus dalam sendiri sudah berfungsi, tapi kita bisa melihat yang lebih simulasi. Apa datang tepat datang tidak membuang sampah di kolong meja dengan harus menjaga kebersihan. Ini sebenarnya sama deh, bisa jadikan satu menjaga kebersihan kelas. Kemudian ya tema menggunakan satu gerakan. Ya tema kita menggunakan yang positif. Itu kira-kira apa? Mendengarkan penjelasan sesuai dengan bapak agama yang masuk ke asal. Nah, setelah itu bapak ibu dari ini lagi menjadi lebih positif, kita membuat semua itu bersihkan. Nah, kita kembali ke bagian itu di belakang ada nilai-nilai kebersihan. Kira-kira nilainya apa? Tapi yang belakang sendiri yang kembali kecil. Rukun itu berarti mereka atau nilai kebajikan apa? Mentugaskan dalam jawab menjaga kebersihan kelas, mendengarkan gimana ini oh ini itu kita mencari nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Kira-kira itu nilai kebajikannya apa saja? Oke, kategori yang apa? Masuk integritas. Mau apa? Bahasa hormat. Rukun petugas juga datang jawab menjaga kebersihan, mendengarkan penjelasan guru. Rukun itu kesetiaan. Betul, kesetiaan. Rasa hormat. Kebersihan kelas tanggung jawab. Menjaga kebersihan, kesehatan. Kesehatan ada G. Masuk kesehatan G. Kesehatan juga masuk. Nah, jadi inilah nilai kebajikan yang minimal ada di dalam kelas. Kenapa kita sudah lihat dengan ini tadi inspirasi dari anak-anak, keyakinan dikumpulkan, maka anak-anak secara termotivasi untuk meyakini apa yang sudah disepakati dan dilaksanakan. Sebenarnya kita bisa lanjut ke tambah seperti dan tidak tambah seperti. Contohnya di sini rasa hormat. Rasa hormat di
Bisa saya contohkan di sini contoh seperti berarti apa? Mungkin apa memberi salam kepada tidak tangannya seperti berarti bagaimana? Ini apa nih? Tidak sopan atau kita lurus. Terdengar berarti apa? Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Terlihat. Nah, ini bicaranya. Terlihat berarti apa kalau kita jawab terlihat? Terlihat. Mungkin senyum. Kemudian perilakunya. Ya, senyum, permisi, permisi. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa kita gunakan keyakinan kelas 3. Dari sini boleh kita penggal, kita langsung ke sini. Yang penting anak itu mengetahui peraturan kelas dan mengetahui nilai kebajikan. Jadi anak itu apa yang mereka lakukan itu mereka mengerti bahwa itu termasuk melakukan suatu tindakan atau melakukan nilai-nilai kebajikan. Dari simulasi ini tadi bisa dipahami, sampun? Bisa saya lanjut? Kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Weiser dalam Church Theory, kebutuhan manusia itu adalah yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah dasar-dasar kenapa manusia melakukan suatu tindakan. Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada pemantau, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum dan manajer. Ada posisi aja kan? Di sini motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Pembuat rasa bersalah itu perilaku yang dengan kontrol negatif, sedangkan teman atau pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses tapi perilaku kontrol positif. Dan tetapi dari keempat itu tadi itu mengarahkan ke motivasi eksternal, jadi harus ada orang tua. Contohnya penghukum, menghardik, membuat rasa bersalah, menceramahi. Kemudian kalau dengan teman membuat alasan-alasan, kalau pemantau menghitung dan mengukur. Jadi sedangkan manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, namanya adalah anak pasti akan mengulangi kesalahan berulang kali. Kalau membuat rasa bersalah maka akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sedangkan teman tidak tergantung, mandiri dan tidak bisa memutuskan. Sedangkan pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, dari posisi ini tadi, dari 5 posisi kontrol, kira-kira yang tepat untuk soal guru yang mana? Dari penghukum, dari pembuat rasa bersalah, teman pemantau ataupun manajer. Kira-kira mana yang paling tepat? Ada menemukan?
Jadi Bapak Ibu sebenarnya posisi yang paling tepat kita adalah sebagai manajer. Jadi kenapa kalau pemantau itu kalau pemantau kita kan mencaci maki anak-anak dengan membuat rasa bersalah, kamu ini membuat saya itu membuat rasa bersalah teman, gitu kan. Mungkin dia benar sebagai teman, tapi karena rasa teman itu tadi akhirnya apa? Tidak berdampak baik dan itu membuat anak tidak mandiri. Kemudian kalau pemantau, jadi pemantau itu kan mengamati, oh kamu ini sudah terlambat berulang kali. Kalau manajer adalah mengevaluasi dengan menanyakan dan memberi solusi. Dari sini yang ditanyakan. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santoso, segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi di tahap ini menstabilkan identitas. Jadi saat kita mungkin ada murid yang mungkin sering terlambat atau mungkin melakukan kesalahan, kita bisa melakukan pendekatan secara personal. Kita bangun hubungan emosional kita. Kita bisa menstabilkan identitas. Misalkan kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sama saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa memberikan kalimat penguatan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya, mungkin di luar sana ada yang lebih dari kamu. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya, kamu alasannya kenapa? Menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita bisa kembali lagi. Kita kemarin ya pernah membuat keyakinan. Kira-kira keyakinan mana yang ingin kamu ada pada diri kamu? Itu bisa kita gali. Menstabilkan identitas adalah tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang menjadi perhatian atau anak yang sedang mengalami kegagalan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar namun ada perluannya. Jadi sebenarnya anak-anak yang melakukan suatu kesalahan menurut kita sebenarnya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar yang tadi. Validasi tindakan yang salah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar itu tadi dan memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan atau teori kontrolnya itu pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sesuai telah tercapai. Langkah tinggal laku yang salah divalidasi dan anak dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan. Di validasi menanyakan keyakinan ini adalah cara kita untuk mencari solusi. Jadi misalkan anak terlambat, kita dan anak sama-sama mencari solusi. Kira-kira bagaimana cara kamu memahami apa yang terjadi pada diri kamu? Jadi sama-sama mencari solusi. Dengan kita mendapatkan solusi, maka anak itu secara otomatis akan melakukan konsekuensi dari apa yang sudah didiskusikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita.
Generasi emas Indonesia, belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Perbedaan bukan suatu halangan, kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujudnya nyata. Raih mimpimu juga cita. Penutup bahwa budaya positif memerlukan kerjasama antar warga. Kerjasama dapat terjalin dengan komunitas dan kolaborasi dan toleransi. Dengan terwujudnya budaya positif akan terciptanya murid yang bahagia dan merdeka, guru yang saling mendukung serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi murid. Dengan sekolah aman, nyaman, maka sekolah menjadi tempat paling menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih. Quotes dari Mas Yamaya bahwa ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Kita butuh kerjasama. Kemudian kolaborasi dimulai dengan fokus pada kebaikan kolektif daripada keuntungan pribadi. Mari kita kembali kebaikan atau kebajikan secara bersama-sama ini apa untuk menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Untuk kedepannya budaya positif ini dapat menjadi identitas sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, merefleksi. Monggo Bapak Kepala Sekolah.
terima kasih. Setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi, ternyata banyak sekali hal-hal yang kita peroleh. Oleh karena itu, sehabis atau pasca kegiatan diseminasi, saya berharap di masing-masing kelas dilakukan ya, budaya positif dan harus ada dokumentasinya ya, minimal 2 atau 3 dalam 1 bulan dokumentasi. Ini penting karena terkait itu tadi hubungannya akreditasi ya, jangan sampai akreditasi yang sekarang A turun jadi B, minimal tetap paling tidak naik ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan diseminasi yang penuh manfaat ini. Oleh karena itu, berbekal dari ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Alfiah, harapan saya diimplementasikan di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi budaya positif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di kesempatan kali ini diluangkan waktunya sejenak untuk kita mencari keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang sudah kita sepakati dan berisi nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi setelah ini kita akan mencari harapan dan impian kalian di kelas ini seperti apa agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, yang baik dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mengawali kegiatan kita, setelah ini kalian tulis kira-kira peraturan yang ada. Kalian tulis pada kertas post-it ini satu saja, setiap anak satu menulis kira-kira peraturan kelas yang menurut kalian atau yang kalian inginkan ya. Yang ada lemnya taruh di bawah, jadi biar nanti bisa ditempel. Ya pokoknya yang ada lemnya di bawah. Sudah? Ayo. Sudah? Ada kesulitan? Ya silakan tulis. Satu saja deh. Sudah? Kalau sudah silakan kalian tempelkan di sini. Yuk. Ya.
tidak boleh bullying atau mengejek dan tidak boleh bertengkar. Nah, dari poin-poin ini tadi kalimatnya kan masih rancu atau kalimatnya masih ada yang berkonotasi negatif. Kita ubah ke yang positif. Ini tadi sudah saya ringkas. Ini poin-poinnya yang sudah kita temukan dalam satu kelas. Yuk sekarang kita lihat kembali. Kata ini tadi harus bermakna positif. Yang pertama, tidak boleh ramai di dalam kelas. Mari kita ubah ke dalam kata yang berkonotasi positif, yaitu bagaimana? Baiklah, ayo kita sekarang ubah kalimat ini tadi. Tidak boleh ramai di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Fokus dalam pelajaran. Tidak boleh bertengkar. Berarti bagaimana? Rukun. Tidak boleh bullying. Berarti bagaimana kalimat positifnya? Oke, berteman. Oke, melaksanakan tiket kelas. Sudah betul ya, positif. Tidak boleh makan dalam kelas. Berarti bagaimana? Dilarang makan saat pelajaran. Kemudian yang terakhir, mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran. Bagaimana? Mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, nilai-nilai ini tadi, kesepakatan ini tadi, keyakinan ini tadi sebenarnya mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bisa banyak sekali. Yuk kita lihat nilai-nilai kebajikan. Yaitu fokus dalam pelajaran. Berarti apa? Merupakan apa? Tanggung jawab. Kemudian rukun, nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Berteman dengan siapapun. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Apa? Kita sudah punya keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu kita sudah tulis kembali pada kertas yang sudah disediakan. Setelah itu kita setelah ini menuliskan nama kita dan tanda tangan. Ya, dimulai dari guru dulu, nggih. Jadi nanti kita tanda tangannya di sekeliling ini. Yuk, bisa dimulai dari Najwa, silakan. Ya, yuk bisa urut di sini. Oke. Tanda tangan. Oke. Ini sepeda cukup. Yuk selanjutnya Alika.
Ya, semoga keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Setuju? Setuju. Terima kasih. Baiklah, keyakinan kelas setelah ini kita akan pajak pada diri kelas. Yuk, silakan Oya sama Dino kita pajak di belakang. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Wijaya. Saya dari SDN 3 Sumber Baru kelas 6. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan ini saya belajar menghormati, menghargai. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiaksa Dalanjaya. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu penting. Belajar disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nibola Saputra. Saya belajar keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, saya disiplin. Refleksi pada kegiatan aksi nyata ini bahwa pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 bertempat di SDN 3 Sumber Baru, Kabupaten Banyuwangi yang disaksikan oleh 10 orang guru. Dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 6 SDN 3 Sumber Baru yang dilakukan pada hari Selasa pada tanggal 24 Oktober 2023 yang bertempat di kelas 6. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus berkoordinasi dengan semua pihak di sekolah, selalu menganalisa kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar, terus meningkatkan pengetahuan mengenai budaya positif. Demikian dokumentasi aksi nyata modul 1.2 budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.